Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian dalam pertemuan pertama dan yang kedua kemarin Ustadz hanya memberikan tugas secara tulisan terhadap antum. Jadi pada kesempatan kali ini Ustadz akan menerangkan kepada antum pelajaran yang kemarin sudah Ustadz suruh hafal, beberapa mufradat yang sudah Ustadz suruh hafal supaya antum bisa untuk menghafalnya. Kemudian juga yang perlu Ustadz beritahu kepada antum adalah kita di dalam pelajaran ad-darsul awal atau pelajaran kita yang pertama ini, kita adalah mengenal at-ta'rifu bin nafsi atau mengenal terhadap diri. Jadi ini yang harus kita kenalkan dulu, bagaimana kita bisa mengenal diri kita di dalam bahasa Arab, mengenal teman kita di dalam bahasa Arab, mengenal mungkin bagaimana kita harus bertanya di dalam bahasa Arab. Jadi itu yang akan Ustadz terangkan. Kemarin sudah Ustadz suruh kepada antum untuk mencatat mufradat, unzur wa iqra, perhatikan dan bacalah. Jadi Ustadz sudah meminta kepada antum kemarin untuk menghafal huwa ini artinya apa, hiya artinya apa, dan sampai sadiqati itu artinya apa. Jadi Ustadz akan memberikan sedikit gambaran bahwa dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara dia laki-laki dan dia perempuan. Antara kamu laki-laki dan kamu perempuan itu ada perbedaan. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang jika kita mengatakan dia, maka kita tidak tahu apakah dia yang dimaksud itu perempuan ataukah laki-laki. Tetapi di dalam bahasa Arab, antara dia laki-laki dan dia perempuan itu berbeda. Termasuk ketika kita mengatakan kamu laki-laki atau kamu perempuan. Bisa kita lihat ketika kemarin Ustadz memberikan tugas kepada antum untuk menghafal mufradat kemarin. Contoh, dalam kata huwa yang telah Ustaz sampaikan kemarin, itu artinya adalah dia laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Kemudian di kelompok yang kedua ada kata man, siapa. Ismi, nama. Hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Zalika, itu untuk laki-laki. Jadi zalika itu kata tunjuk. Jadi ketika antum mengatakan itu dia, zalika itu adalah untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya adalah tilka. Kemudian tolibun artinya siswa, tolibatun artinya siswi. Jadi kemarin sudah Ustaz terangkan juga di dalam pelajaran tafsir bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan adalah adanya tamar butoh di akhir dari kata tersebut. Jadi kalau tolibun artinya adalah siswa atau santri laki-laki, tolibatun artinya adalah siswi atau santri perempuan. Sodiki artinya temanku bagi laki-laki, sodikoti artinya temanku tapi untuk perempuan. Al-ibarat, kita lihat ibarat sebagai contoh. Di dalam contoh ini sudah ada beberapa kalimat, yaitu ada pertanyaan dan kemudian ada jawaban. Ada pertanyaan yang di sebelah kanan yang ini, kemudian ada jawaban yang ini. Jadi antara pertanyaan dan jawaban itu dalam bahasa Arab harus seimbang. Jika kita menanyakan kamu, siapa kamu dalam laki-laki, maka jawabannya juga harus laki-laki. Ketika kamu menanyakan seorang perempuan, maka kamu juga harus menjawabnya dengan perempuan. Jadi ketika antum menanyakan laki-laki, jawabannya juga harus jawaban yang sama dengan senada laki-laki. Tapi ketika antum nanti menanyakan perempuan, maka jawabannya juga harus perempuan. Inilah contoh yang ada di dalam pelajaran kita. Yang pertama kita lihat, ada pertanyaannya, man anta? Man anta? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan, di atas kita sudah ada man artinya siapa, anta artinya kamu laki-laki. Jadi dia pasti akan menanyakan laki-laki dan jawabannya harus laki-laki. Di sini ada jawabannya, ana tolibun, saya adalah siswa. Ismi Azam, nama saya adalah Azam.
Ini untuk laki-laki. Ketika antum menanyakan seorang laki-laki, man anta? Ana talibun ismi Azam. Jadi itu untuk pertanyaan laki-laki dan jawabannya harus laki-laki. Saya adalah siswa. Jangan di sini ana talibatun. Maka akan salah ketika antum menjawab ana talibatun. Berarti ana siswi. Berarti ada kesalahan di sini. Kemudian man anti. Man anti, kalau tadi man anta adalah siapa kamu laki-laki, man anti berarti siapa kamu perempuan. Jika pertanyaannya adalah seorang perempuan, maka jawabannya juga harus perempuan. Di sini jawabannya adalah ana talibatun. Saya adalah seorang siswi. Saya adalah seorang siswi. Ismi Hilyatun. Nama saya adalah Hilyah. Jadi man anti, siapa kamu? Pertanyaan ini ditujukan untuk perempuan. Maka jawabannya ana talibatun, dan saya adalah seorang siswi, seorang santri putri. Ismi Hilyatun, nama saya adalah Hilyah. Kemudian yang keempat, man hadza. Kalau tadi kita menanyakan kepada orang langsung. Jadi kalau anta berarti kita menanyakan kepada orang langsung. Contoh, jika kamu bertemu langsung dengan seseorang laki-laki, ketika itu antum menanyakan kepada orang tersebut, man anta, berarti kita bertemu langsung dan kita langsung berhadapan dan kita bisa berbicara langsung. Berbeda dengan man hadza. Man, siapa ini? Berarti kita tidak menanyakan ke orangnya langsung, tetapi ke orang lain, tetapi kita menanyakan orang lain. Jadi kalau ada 3 orang, si A, B, dan C. Man anta jika yang si A tadi menanyakan kepada si B secara langsung. Tapi kalau man hadza berarti si A menanyakan si C kepada si B. Supaya paham, Ustadz ulangi lagi. Jadi man hadza berarti kita tidak menanyakan langsung kepada orangnya, tetapi kepada orang lain, tetapi kita menanyakan orang lain. Antara A, B, dan C tadi, jika man anta kita pakai berarti kita menanyakan, kalau kita A, maka kita langsung menanyakan ke B, siapa kamu? Maka dijawab oleh si B langsung, saya ini. Tapi ketika kita menanyakan kepada si B tadi, C temannya, maka kita menggunakan man hadza. Jadi man hadza, siapa ini? Hadza sodiki, ini adalah temanku. Huwa talibun, dia adalah seorang siswa. Man hadhihi, siapa ini? Tapi digunakan untuk perempuan. Hadhihi sadiqati, ini adalah teman perempuanku. Hiya talibatun, dia adalah seorang siswi. Jadi kita ulangi lagi al-ibarat atau contoh ini. Man anta, siapa kamu? Dan pertanyaan ini ditujukan untuk seorang laki-laki. Maka jawabannya ana talibun, saya adalah seorang siswa. Ismi Azamun, dalam hal ini namanya Azam, maka nama saya adalah Azam. Kemudian man anti, siapa kamu? Perempuan. Pertanyaan ini adalah ditujukan untuk perempuan, maka jawabannya ana talibatun, saya adalah seorang talibat, seorang siswi. Ismi Hilyah, namanya adalah, nama saya Hilyah. Man hadza, siapa ini? Hadza sodiki, ini adalah temanku. Huwa talibun, dia adalah seorang siswa. Man hadhihi, siapa ini? Tapi yang ditanyakan ini di dalam hal ini adalah seorang perempuan. Hadhihi sadiqati, ini adalah temanku perempuan. Hiya talibatun, dia adalah seorang siswi. Setelah antum tadi melihat contoh yang telah Ustaz sampaikan, sekarang ada at-tadribat alal mufradat. At-tadribatu alal mufradat, latihan atas mufradat, atas kosakata yang di atas. Imla al-faragha bi kalimati munasibah, silahkan Anda isi dengan kalimat yang tepat. Ustaz berikan contoh yang nomor 1 ini. Di sini hadza sodiki, ini adalah
temanku. Hadza untuk laki-laki, sodiki teman laki-lakiku. Titik-titik di sini itu yang harus antum isi dengan salah satu yang ada di samping ini, yang di dalam kurung ini. Apakah isinya huwa tolibun, atau hadza tolibun, atau ismi tolibun. Silahkan antum coba. Hadza sodiki, apakah isinya huwa tolibun, atau hadza tolibun, atau ismi tolibun. Kita lihat ismi dulu ya. Hadza sodiki, ini adalah temanku. Ismi, nama saya adalah siswa. Apakah tepat? Tidak. Kita lihat lagi. Hadza sodiki, ini adalah temanku. Hadza tolibun, apakah tepat? Ini adalah temanku, ini adalah siswa. Tidak, karena pengulangan kata hadza itu tidak boleh di dalam satu kalimat. Kemudian kita lihat huwa. Hadza sodiki huwa tolibun, ini adalah teman laki-lakiku, dia adalah seorang siswa. Jadi yang tepat untuk mengisi ini adalah kata huwa. Kemudian silahkan antum teruskan dari nomor 2 sampai ke nomor 6 supaya bisa antum isi di dalam buku latihan antum. Ustaz akan bacakan ana tolibatun, saya adalah seorang siswi. Ismi titik-titik, silahkan isi apakah jawabannya hilyah atau azam atau sodikoti. Kemudian yang ketiga, ana saya titik-titik ismi azam, apakah jawabannya tolibun atau sodiki atau hilyah. Kemudian yang keempat, hazihi titik-titik hiya tolibatun, apakah isinya sodikoti atau sodiki atau azam. Sampai di nomor 6. Jika antum ada pertanyaan, silahkan antum tanyakan di grup WA yang sudah Ustadz buat, karena di sana kita bisa diskusi langsung apa yang akan menjadi pelajaran kita dan bagaimana pelajaran kita nantinya bisa untuk lebih dimengerti oleh antum semua. Karena Ustadz berharap pelajaran ini jangan kita anggap susah, tapi anggaplah semua pelajaran itu adalah sebuah kemudahan. Jadi Ustadz akan menunggu jawaban antum sesuai dengan pengumuman yang Ustadz sudah berikan di dalam WA group. Semoga bisa antum pelajari dan dapat diperhatikan sebagaimana mestinya. Terakhir Ustadz ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.